Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Kristiasani Janata. NIM saya 191170007. Untuk dosen pengampu, Ibu Sulistiani Putri Ramdhani, SPD MPD. Dan untuk mata kuliah pembelajaran IPA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran IPA kelas 4 tema 1 subtema 2. Oke, baik, saya akan memulainya. Nah, selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Di sini ada gambar yang bergetar. Untuk gambar yang kedua, senar gitar dipetik. Jadi ketika anak-anak memain gitar, tentunya senar akan dipetik. Selanjutnya, yang pertama itu menghasilkan bunyi gitar. Yang kedua, ada alat musik marakas. Ada yang tahu anak-anak alat musik marakas? Nah, di sini ada contoh gambarnya ya. Jadi, alat musik marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Jadi, alat musik marakas itu harus digoyangkan. Jadi, akan menimbulkan bunyi. Nah, ini adalah alat gendang ya. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pendengaran manusia. Jadi, pendengaran manusia itu ada telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Di fungsi telinga ada alat pendengaran, alat keseimbangan tubuh. Jadi, telinga ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, di sini kita lihat bersama-sama ya anak-anak, bagian-bagian dalam telinga. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama itu daun telinga. Daun telinga ini menangkap getaran bunyi. Selanjutnya, anak-anak dapat melihatnya ada gendang telinga. Nah, gendang telinga yang ada contoh warna biru ini anak-anak itu menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Lalu selanjutnya, setelah gendang telinga, akan ada tulang-tulang pendengaran, yaitu meneruskan getaran bunyi ke koklea. Untuk selanjutnya, dari tulang-tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran. Jadi, ada tiga bagian di sini. Saluran setengah lingkaran ini membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya, pada panah selanjutnya ada koklea, yaitu menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Lalu
panah selanjutnya itu ada saluran eustachius, yaitu menghubungkan ruang telinga tengah faring. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada liang telinga, yaitu menghalangi debu dan air yang masuk. Nah, jadi yang terakhir ini ada lubang telinga. Lubang telinga ini meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, ini adalah bagian-bagian telinga, yaitu dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Ibu kasih waktu 5 menit untuk memperhatikannya. Oke, baik. Selanjutnya ada proses mendengar bunyi. Ada apa saja sih dalam proses mendengar bunyi itu? Yang pertama, getaran dari sumber bunyi. Lalu gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Dan bunyi menggetarkan gendang telinga. Lalu, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, koklea ini akan menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke syaraf pendengaran. Dan yang terakhir, syaraf pendengaran ini akan mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Lalu otak akan menerjemahkan bunyi yang akan kita dengar. Nah, ini adalah proses dari mendengar bunyi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan keragaman agama di Indonesia. Nah, di sini ada salah satu contoh gambar Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah. Oke, Ibu akan menjelaskannya yang mana diperhatikan ya. Jadi, Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, di dalam Indonesia ini ada 6 agama. Nah, kita akan menyimaknya dalam agama yang pertama, yaitu agama Islam. Di dalam agama Islam ini mempunyai kitab suci, yaitu Al-Quran. Dan untuk tempat ibadahnya, yaitu masjid. Dan untuk hari besar keagamaannya, itu ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad, dan Isra Miraj. Nah, agama yang selanjutnya itu agama Kristen. Dalam agama Kristen ini, kitab sucinya yaitu Alkitab, dan untuk tempat ibadahnya yaitu gereja, dan untuk hari besar keagamannya itu ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih, atau bisa disebut juga hari Paskah. Untuk agama selanjutnya ada agama Katolik. Dalam agama Katolik ini, kitab sucinya sama dengan agama Kristen, yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya pun juga sama, yaitu gereja. Dan untuk hari
besar keagamannya sama dengan agama Kristen, yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, ada agama Hindu. Dalam agama Hindu ini, kitab sucinya yaitu Weda. Dan untuk tempat ibadahnya yaitu Pura. Nah, bisa dilihat contoh gambar tempat ibadah agama Hindu. Dan hari besar keagamaan Hindu itu ada hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagarwesi. Untuk agama selanjutnya yaitu ada agama Buddha. Di dalam agama Buddha ini, kitab sucinya adalah Tripitaka. Untuk tempat ibadahnya yaitu wihara. Nah, anak-anak dapat melihat contoh gambar tempat ibadah agama Buddha. Nah, di dalam agama Buddha ini hari besar keagamannya yaitu hari Waisak, hari Asadha, dan hari Kartina. Dan agama yang terakhir nih anak-anak, ada agama Konghucu. Dalam agama Konghucu ini, kitab sucinya adalah Shishu Ujin. Dan untuk tempat ibadahnya adalah kelenteng. Nah, anak-anak dapat perhatikan contoh tempat ibadah dalam agama Konghucu. Nah, di dalam agama Konghucu ini, hari besar keagamaannya ada tahun baru Imlek dan Cap Gomeh. Oke, Ibu akan menjelaskan selanjutnya itu ada kerjasama dalam keragaman. Nah, kerjasama ini merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, ketika anak-anak murid sekalian, misalnya dalam mengerjakan kelompok, mengerjakan tugas dalam kelompok, yaitu perlu kerjasama. Kerjasama ini membutuhkan diskusi untuk mencapai tujuan yang akan kalian buat, sehingga kerjasama tersebut dapat menghasilkan diskusi yang sangat bagus dan efektif. Oke, apa saja manfaat kerjasama? Nah, anak-anak dapat perhatikan manfaat kerjasama ini ya. Yang pertama itu ada meringankan pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dan memupuk rasa tolong-menolong. Nah, anak-anak dapat perhatikan nih, ada kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, dapat perhatikan gambar berikut ini ya, anak-anak. Nah, kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Misalkan, seperti anak-anak nih pada biasanya melakukan piket yang sudah terjadwal. Nah, itu adalah kerjasama di dalam lingkungan sekolah agar lingkungan sekolahnya menjadi indah, lebih rapi, lebih nyaman. Nah, cukup sekian materi yang Ibu sudah sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf dan terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran dari awal sampai selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.